Di berita ini ditulis tiada lagi debt collector tagih pinjol. Yang dimaksud gimana sih? Debt collector ini nanti dihilangin, yang menagih-menagih. Di sini disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melarang debt collector untuk melakukan tagihan pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi saya akan membahas nih. Saya baca suatu artikel, suatu berita yang katanya sudah tidak ada debt collector pinjol yang akan menagih kita. Ya, gimana sih, saya juga bingung gitu. Oke, kita langsung aja nih beritanya di artikel sini. Jadi begini, di berita ini ditulis tiada lagi debt collector tagih pinjol. Debt collector tagih pinjol. Nah, beritanya juga judulnya sedikit ambigu. Yang dimaksud gimana sih? Debt collector ini nanti dihilangin, yang menagih-menagih desa lapangan atau field collection. Nah, seperti apa? Oke. Di sini disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melarang debt collector untuk melakukan tagihan pinjaman online atau pinjol ke keluarga debitur. Nah, jadi lembaga telah mengatur SOP terkait penagihan, jadi tidak boleh sembarangan. Nah, kalau saya baca sampai bawah, ya judul-judulnya sepertinya tidak ada lagi debt collector tagih pinjol. Maksudnya si DC itu akan dihilangin. Itu jadi kabar baik. Tapi kalau misalnya DC ini cuman ada tapi tidak boleh menagih ke keluarga atau sembarang orang, ya itu sama aja gitu. Jadi beberapa info yang bacain ini itu ternyata hanya merangkum berita-berita yang DC pinjol ini tidak boleh menagih ke sembarangan orang. Maksudnya harus ke orang itu gitu. Jadi bukan berarti DC pinjol ini hilang. Nah, jadi saya lanjut lagi nih. Pertama, terkait identitas resmi di mana penagih harus menunjukkannya. Jadi kayak seperti data-data debt collector sendiri harus menunjukkan. Nah, debitur itu bisa menolaknya jika si debt collector tidak memiliki surat penegasan. Nah, di sini jelas berarti tetap ada DC yang menagih. Nah, mereka juga melarang untuk melakukan penagihan dengan kata-kata mengancam, mempermalukan debitur, menggunakan kekerasan fisik, verbal, atau hingga melakukan peneroran. Oke, jadi gini, berita ini sebenarnya nggak usah ditelan mentah-mentah. Bukan berarti DC lapangan pinjol itu nanti akan dihilangin. Mungkin sebenarnya DC lapangan ini akan dibentuk bagaimana si DC lapangan ini tidak boleh menagih begini gitu kan, peraturan seperti ini. Tapi pada dasarnya, pada akhirnya fakta di lapangan itu berbeda sama yang tertulis. Dengan peraturan DC lapangan katanya tidak boleh begini, tetap aja banyak DC yang melanggar ya. Yang ditulis di berita ini hanya debt collector itu tidak boleh menagih lagi ke orang yang tidak memiliki hutang, ke keluarga. Tapi kenyataannya masih ada. Walaupun peraturan itu ada, peraturan itu hanya dibuat untuk orang-orang yang melanggar. Walaupun katanya berita-berita yang banyak mengatakan debt collector emang nanti akan dihapus, hanya sekedar menagih melalui chat telepon doang, SMS atau WA gitu, nggak ada yang ke lapangan. Tapi begini, debt collector penagihan ke lapangan emang dibilang sama perusahaan-perusahaan yang pinjol itu terbukti ampuh ya untuk memberikan efek malu, memberikan efek di mana nasabah-nasabah ini akhirnya mau nggak mau membayar dibanding hanya sekedar nelpon, SMS atau telepon. Yang itu bisa dihindari. Ya kita nggak usah ngangkat telepon, nggak usah balas, nggak usah respon, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya yang tiba-tiba datang, ya nasabah tidak bisa berbuat apa lagi kecuali emang harus tidak menerima DC itu atau si kreditur itu pergi gitu. Tapi di sini di berita ini dimuat bagaimana si DC pinjol itu tetap boleh nagih, cuman hanya orang yang memiliki hutang, tidak boleh menagih ke sembarangan orang atau di luar orang yang berhutang. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Walaupun peraturan dibuat banyak yang katanya nggak boleh melarang seperti ini, melarang seperti itu, tapi saya pikir namanya peraturan, ya tetap aja ada celah untuk melanggar. Ya, jadi buat kalian untuk menghadapi DC seperti apa, tetap tenang ya intinya. Tidak boleh bagaimana kalian ujung-ujungnya harus jadi panik, jadi bingung gitu. Kalau kalian mau menghadapi DC ya santai aja lah, nggak usah berpikir DC itu jadi orang yang begini begitu gitu. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga berita ini bermanfaat. Berita ini memberikan info-info kalian bagaimana kalian yang sedang gagal bayar pinjaman online makin kuat mentalnya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.